Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Timotius Pantau. Saya berasal dari Universitas Pamulang, jurusan Fakultas Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan analisis sebab-sebab permintaan SDM. Yang pertama, kalian bisa melihat ada pendahuluan. Perencanaan sumber daya manusia atau kadang disebut juga perencanaan tenaga kerja memungkinkan para manajer dan departemen sumber daya manusia untuk mengembangkan rencana penggandaan staf yang mampu mendukung strategi organisasi melalui pengisian jabatan yang lowong secara proaktif. Nah, di sini kalian bisa melihat ada organisasi yang tidak memiliki staf ya. Nah, di sini kalian bisa melihatnya dan mungkin bisa kalian teruskan ya. Nah, yang kedua ini ada faktor internal sebagai sebab permintaan SDM. Faktor internal adalah kondisi, persiapan, dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangannya di masa depan. Nah, kalian kalau misalnya kurang paham atau butuh contoh-contoh ya, kalian bisa melihat di faktor rencana strategik tuh dan rencana operasional, faktor prediksi produk dan penjualan, faktor pembiayaan, cost atau SDM. Nah, di sini kita dibagi per poin ya, gengs ya. Ada faktor rencana strategik Restra dan rencana operasional atau Renop, faktor prediksi produksi dan penjualan, faktor anggaran atau pembiayaan SDM. Nah, di sini juga ada faktor bisnis baru, faktor struktur organisasi dan desain pekerjaan. Nah, di sini ada faktor eksternal sebagai sebab permintaan SDM. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang mampu berpengaruh pada rencana strategis dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Nah, kalian kalau misalnya kurang paham, kalian bisa lihat contoh-contohnya ya, gengs ya. Di situ ada 4 gengs ya, tinggal kalian baca dan tinggal kalian pahami saja. Baik, kita lanjut. Ada faktor ekonomi nasional dan internasional atau gelombang. Faktor ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis tiap dan semua organisasi perusahaan. Nah, dampaknya itu bisa kalian lihat ya gengs ya di paling bawah. Baik, kita lanjut. Faktor sosial, politik, dan hukum. Faktor sosial, faktor ini bisa diartikan sebagai kondisi kehidupan bersama di lingkungan suatu masyarakat yang menggambarkan merata atau tidak merata kesejahteraannya anggotanya sebagai hasil interaksi sosial antar individu dan individu. Nah, sisanya bisa kalian baca dan kalian pahami ya gengs ya. Baik, di sini kita langsung ke poin B, faktor politik negara atau nasional. Dari suatu sisi stabilitas, pemerintahan suatu negara sangat memerlukan stabilitas di semua bidang, khususnya di stabilitas politik, agar dapat melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Nah, untuk sisi lainnya kalian lihat. Baik, kita lanjut ya, gengs ya. Nah, di sini ada faktor hukum, yaitu dibagi dua menjadi hukum nasional dan internasional. Nah, ketentuannya itu bisa kalian lihat di sini semua ya. Untuk semua ketentuan hukum sangat berpengaruh ya gengs ya. Dan untuk hukum internasional adalah komitmen antara dua atau lebih bahkan seluruh negara di dunia atau antar suatu negara. Baik, kita lanjut ke faktor kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi yang sangat pesat kemajuannya dan perkembangannya pada akhir abad akan terus berkelanjutan sepanjang abad. Dengan ini, dunia usaha atau lingkungan bisnis tidak mungkin memperlambat atau menghentikan perkembangan dan kemajuan tersebut, karena pelakunya adalah para ilmuwan di lingkungan lembaga-lembaga ilmiah termasuk perguruan tinggi ya gengs ya. Di sini kalian bisa baca seterusnya ya gengs ya. Nah, di sini D ada faktor pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja adalah real geografis yang memiliki persediaan atau suplai tenaga kerja atau TK yang dibutuhkan atau demand di sebuah perusahaan. Area geografis pertama kabupaten atau provinsi. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan SDM, maka diperluas menjadi pasar tenaga kerja nasional dan domestik. Bahkan untuk perusahaan multinasional dapat diperluas sampai pada TK internasional.
Nah, untuk penggunaan pasar TK berlangsung dua arah atau merupakan interaksi antara D dan S. Karena dari satu sisi tersedia calon pekerja sebagai pencari pekerja, di sisi lain terdapat pekerjaan atau perusahaan yang mencari pekerjaan, itu gengs ya. Nah, baik, kita lanjut. Di sini ada hasil interaksi dua arah. Ini disebut dengan rasio seleksi berupa. Jika rasio seleksi kecil menunjukkan bahwa di TK sulit diperoleh SDM yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Dalam kondisi ini, perusahaan perlu mempertimbangkan ya guys ya, memperluas pasar TK-nya. Tidak terbatas lokal tetapi mencakup TK nasional atau domestik. Nah, untuk poin yang ke B-nya, sebaliknya, jika rasio seleksi besar menunjukkan bahwa di pasar TK tersedia banyak SDM yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang ditawarkan ya guys ya. Nah, dari sini kalian bisa memahami lah sedikit-sedikit dari arti ini ya guys ya. A. Ada rasio seleksi kecil menggambarkan persediaan SDM sedikit atau langka untuk suatu pekerjaan atau jabatan yang berarti. Nah, bisa kalian lihat di sininya contoh-contohnya. Kualifikasi, keterampilan atau keahlian yang diprediksi dalam pengembangan sumber daya manusia tidak tersedia di pasar tenaga kerja. Itu yang pertama gengs ya. Yang kedua, jabatan atau pekerjaan yang ditawarkan terlalu rendah, posisi atau jenjangnya dalam struktur organisasi perusahaan. Sedangkan tanggung jawabnya berat sehingga tidak diminati oleh pelamar yang memenuhi kualifikasi sesuai yang ditetapkan. Nah, yang ketiga, ada upah atau gaji yang ditawarkan untuk jabatan atau pekerjaan kosong akan diisi terlalu rendah, tidak sebanding dengan volume beban kerja yang harus dilaksanakan gengs ya. Itu untuk poin yang A-nya gengs ya, dan itu contoh-contohnya. Nah, baik, kita lanjut. Pasar tenaga kerja dibatasi oleh unsur pendidikan sebagai syarat kualifikasi SDM yang diprediksi dibutuhkan perusahaan. Dan untuk yang keduanya ada unsur sertifikasi atau lisensi. Dalam pasar tenaga kerja sangat tergantung pada lembaga atau institusi yang memberikannya, baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang mengesahkan seseorang untuk keahlian tertentu yang tidak dapat dipelajari di sekolah atau perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. Baik, kita lanjut. Ada faktor tenaga kerjaan. Nah, dari sini kalian bisa lihat kondisi tenaga kerja SDM yang dimiliki perusahaan ya gengs ya. Untuk di masa depan itu akan berpengaruh atau tidak bila permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi SDM atau SISDM sebagai bagian dari sistem informasi manajemen atau SIM sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada beberapa faktor ini. Biasanya itu ada jumlah, waktu, dan kualifikasi SDM, dan dana pensiun yang harus dimasukkan dalam prediksi kebutuhan SDM sebagai pekerja jabatan atau kosong yang harus dicari pergantinya. Nah, kalian di sini bisa lihat prediksi jumlahnya. Nah, ini sangat banyak ya gengs ya. Lebih baik kita mempersingkat waktu ya gengs ya. Peramalan. Forecasting menggunakan informasi masa lalu pada saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Nah, dari situ kita bisa belajar jangka waktu peramalan SDM harus dilakukan 3 tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, untuk peramalan untuk kebutuhan SDM atau permintaan, penekanan utama dari peramalan SDM saat ini adalah meramalkan kebutuhan SDM organisasi atau permintaan kebutuhan akan SDM. Ramalan ini permintaan dapat berubah penilaian subjektif atau matematis ya gengs ya. Mungkin dari penjelasan tadi kalian bisa memahami untuk mendapatkan ilmu yang lebih baru, untuk dapat teori baru ya gengs ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan sehat selalu ya gengs ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share ya gengs ya. Bye bye.